Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Junitasari. Saya dari kelas 2B Farmasi dengan NIM 482012108049. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang emulsi. Apa sih itu emulsi? Emulsi adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi yang dapat membantu dua cairan dapat tercampur secara homogen dan stabil. Menurut Farmakopeia edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Komponen emulsi itu ada dua macam. Yang pertama komponen dasar. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat dalam emulsi, yang terdiri atas fase dispres, fase internal, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cairan lain. Lalu ada fase kontinuum atau fase eksternal, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut. Yang terakhir ada emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Yang kedua, komponen tambahan. Komponen tambahan merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh sebuah hasil yang lebih baik, antara lain itu ada korigen, preservatif atau pengawet, dan antioksidan. Lalu di sini ada cara pembuatan emulsi. Ada beberapa cara, yaitu cara metode GOM kering atau metode kontinental. Zat pengemulsi atau GOM Arab dicampur dengan minyak, kemudian tambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Nah, yang kedua, metode GOM basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air. Zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu mukilogo, kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu, zat diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga, metode botol atau metode bottle valves. Digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Di sini ada keuntungan dari emulsi. Keuntungannya itu obat yang stabil dalam dasi minyak dapat ditingkatkan stabilnya dalam bentuk sediaan emulsi. Lalu emulsi intravena dapat digunakan untuk membantu diagonis. Kemudian emulsi dapat digunakan untuk memperpanjang rilis obat, terutama emulsi semi-solid, sehingga dapat memberikan rilis tertunda. Fase minyak dapat berbagai cadang obat yang secara perlahan berpartisi dalam fase air untuk absorpsi. Nutrien penting seperti karbon, minyak, dan vitamin dapat diemulsifikasikan dan dapat diberikan pada pasien melalui injeksi intravena. Emulsi dapat diberikan pada pasien yang kesulitan menelan. Emulsi dapat menjaga obat dari reaksi oksidasi atau hidrolisasi sehingga obat lebih stabil. Yang terakhir, emulsi secara luas diformulasikan secara eksternal seperti untuk lotion atau krim dan limit. Di sini juga ada kekurangan emulsi. Yang pertama, emulsi secara termodinamik tidak stabil dan perlu diformulasikan untuk menstabilkan emulsi sehingga tidak terpisah. Yang kedua, sediaan emulsi mungkin lebih susah dalam pembuatan. Yang ketiga, kondisi penyimpanan mungkin akan mempengaruhi stabilitas. Yang keempat, sediaan relatif besar, memakan ruang, lebih berat, sukar dalam transportasi, dan resiko pecah dari kemasan. Lebih beresiko kontaminasi mikroba yang dapat menyebar emulsi pecah. Dan yang terakhir, karena pembentukan sediaan cair pemberian ke pasien bisa jadi tidak akurat, karena tergantung pengukuran volume oleh pasien.
Lalu yang terakhir, hal yang harus diperhatikan dalam sediaan emulsi itu demi menjaga kestabilitas sediaan emulsi, maka faktor penyimpanan obat perlu diperhatikan. Sediaan emulsi sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan wadah tertutup rapat pada suhu ruangan dan terlindungi dari sinar matahari. Hal itu tentu penting untuk keperluan disampaikan juga kepada pasien, khususnya untuk sediaan emulsi adalah mengocoknya terlebih dahulu sebelum digunakan. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.